Jadi hati-hati untuk teman-teman, diperiksa di bagian kebocoran olinya. Apabila terdapat rembesan, diwaspadai, jangan sampai kehabisan oli matic. Itu bisa berakibat fatal, bisa membuat jadi komponen-komponen yang di dalam bisa mengalami kerusakan. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perbongan. Channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Pajero ya teman-teman. Ini untuk keluhannya, kata pemiliknya pada saat diparkir di rumah itu di bawah terdapat tetesan oli yang lumayan banyak ya teman-teman. Di situ olinya kata pemiliknya berwarna merah coklatan. Nah, kita mau periksa dulu nih kebocoran dari mana, karena untuk kebocoran oli itu juga bisa berakibat fatal apabila pada saat dikendarai atau pada saat dibawa jalan tiba-tiba olinya itu sampai kehabisan oli, juga sangat berbahaya bagi kendaraan ya teman-teman. Kita coba periksa dulu untuk kebocoran dari mana. Kita coba cek ke kolong dulu teman-teman, kita periksain. Oke, kita coba periksa dulu teman-teman. Malam ada babi kita Di sini kita cek ya teman-teman untuk kebocorannya. Nah, untuk kondisi kebocorannya seperti ini ya teman-teman. Ini rembes, netes. Nah, untuk yang paling fatal dan yang harus kita perhatikan itu di bagian seal torkucopenter yang di sini teman-teman. Nah, ini yang bisa pada saat dibawa jalan itu dia mau ngucur ya, ngucur sampai habis di bagian oli maticnya, seperti oli maticnya yang bocor karena dia berwarna merah. Ini di sini dapat rembesan seperti ini. Nah, ini karena sudah dilap juga tadi ya, sudah dilap untuk pengecekan. Ini kondisinya bocor sekali di sini. Nah, ini yang sangat fatal sekali teman-teman di bagian torkucopenter. Ya, hati-hati, dicek, diperiksa, jangan sampai terjadi kebocoran di bagian sini. Nah, untuk yang kedua kebocorannya terjadi kebocorannya di bagian sini teman-teman, di bagian tongkat untuk inhibitor yang di sini. Nah, juga kebocoran. Nah, untuk penggantian sealnya di sini kita harus melepas di bagian karter dan juga di bagian valve body. Nah, baru bisa kita dapati o-ring yang di sini di dalam. Nah, itu. Nah, ini karena kebocorannya di bagian seal torkucopenter juga mengalami kebocoran di sini. Ini karena sudah kita lepas ya teman-teman. Kebocoran di bagian sini. Ini netes nih, tadinya netes. Ini sudah dilap karena kita mau lakukan pelepasan. Di sini terjadi kebocoran sangat deras sekali. Jadi harus kita lakukan menurunkan maticnya agar kita bisa mengganti seal torkucopenter, dan juga nanti sekalian kita perbaiki di bagian sini. Dan di sini juga sangat deras sekali untuk bocornya. Oke, kita mau coba turunkan dulu teman-teman maticnya, kita coba cek lagi dan kita perbaiki. Oke, kita lanjut dulu. Nah teman-teman, untuk matic Pajero nya sudah kita turunkan ya. Ini kita mau lakukan perbaikan bocor olinya. Di sini terdapat bocor oli di bagian seal torkucopenter seperti ini. Inilah yang kita maksud kemarin ya. Ini kebocorannya sangat deras sekali dari sini. Nah, ini sampai mengalir ke bagian bawah. Jadi pada saat mesin kondisi jalan atau kondisi hidup ya, itu ini akan selalu keluar teman-teman, selalu keluar dan bisa membuat oli maticnya kehabisan. Nah, ini sudah sangat kebocorannya sudah luar biasa sekali teman-teman, hampir bisa sampai membasahi di bagian ruangan di sini. Nah, yang satu lagi seal yang bocor juga di bagian sini. Nah, di bagian sini. Nah, untuk penggantian di sini itu harus melepas bagian valve bodinya yang di sini, kita lepas, baru bisa kita melepas di bagian as yang di sini.
Dan nanti di dalam juga ada o-ring, kita ganti karena dia yang mengeluarkan oli juga di sini. Ini rembesan ya, netes terus. Ini pada saat diam juga dia mengeluarkan. Dan juga kalau yang ini pada saat di bawah jalan dia keluar, kondisinya seperti itu. Ini hati-hati untuk teman-teman, diperiksa di bagian kebocoran olinya. Apabila terdapat rembesan, diwaspadai, jangan sampai kehabisan oli matic, itu bisa berakibat fatal, bisa membuat jadi komponen-komponen yang di dalam bisa mengalami kerusakan. Oke, kita lanjut dulu, kita lepasin dulu bagian valve bodinya, nanti baru kita kerjakan sekali, kita ganti bagian sealnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini teman-teman, untuk kondisi karternya sudah kita lepas. Di sini terlihat juga di bagian filter ya. Ini filternya ini. Ini juga wajib kita remajakan di bagian filternya, karena di situ terbuat dari serabut-serabut seperti saringan udara. Nah, apabila terdapat gram dan juga rontokan dari kampas, akan tersaring di sini dan akan membuat sumbat di bagian saringannya. Nah, itu akan menghambat oli yang naik ke bagian komponen-komponen yang di dalam matic. Ini kondisi valve bodinya juga sangat kotor sekali kondisinya. Cuman ini kata pemiliknya hanya perbaikan di bagian bocor olinya. Nah, jadi kita coba sarankan dulu untuk penggantian filter sekalian dan juga pembersihan di bagian valve bodi. Nah, jadi kalau misalnya nanti, nah ini yang kondisi teman-teman. Seal yang harus kita ganti di sini. Ini lurusannya yang dari sini. Jadi ini penggantiannya, posisinya harus melepas valve bodi. Seperti ini kondisinya. Kita lepasin dulu, nanti kita cek lagi satu-satu. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Valve bodinya sudah kita lepas. Kondisinya seperti ini ya. Ini valve bodinya. Nah, di sini untuk mengganti seal yang di sini, yang tadi kita harus melepaskan penguncian yang di sini. Nanti setelah itu baru kita lepas asnya ini. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi harus kita lakukan pelepasan valve bodi teman-teman. Ini wiring-wiringnya, kabel-kabelnya lepas dulu. Ini kita coba mau lepas dulu ya teman-teman, bagian pinnya. Oke, kita lanjut dulu. Sudah kita lepas ya untuk asnya. Nah, jadi yang terjadi kebocorannya itu dari sini ya, dari as ini. Nah, di sini terdapat o-ring seperti ini. Hanya barang sekecil ini, tapi kita harus melakukan pembongkaran di bagian valve bodi. Kondisi seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa kita lakukan di atas pada saat transmisinya terpasang. Nah, karena saat ini kita melakukan penggantian juga di bagian seal torque coupler, jadi harus kita turunkan untuk maticnya. Nah, untuk yang di sini ya, samping, yang kebocoran di samping sini itu permasalahannya di sini. Untuk yang di depan itu permasalahannya di bagian torque coupler. Jadi kita ganti dulu sealnya, kita bersihkan, nanti setelah ini kita pasang, lalu kita ganti di bagian seal torque coupler juga. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah ini teman-teman, sudah kita ganti untuk o-ringnya di dalam sini, sudah kita pasang ya. Hati-hati untuk pemasangannya. Ini sudah kita kunci juga pennya. Lalu tinggal kita penggantian di bagian seal torque coupler. Nanti setelah ini kita balik, kita pasang kembali untuk valve bodinya. Setelah kita lakukan pembersihan nanti ya, kita bersihkan dulu, baru kita lakukan pemasangan ulang. Oke, kita lanjut dulu. Nah teman-teman, untuk maticnya sudah kita naikkan ya ke Pajero, sudah selesai kita pasangin. Ini lagi kita lakukan running terus agar terlihat kebocorannya lagi. Ini setelah kita ganti di bagian sealnya, yang torque coupler sudah tidak ada lagi kebocoran. Sudah sekitar 2 jaman nih kita hidupin dan kita tes jalan. Di sini juga untuk seal yang di sini sudah aman, tidak ada kebocoran lagi. Oh, sudah aman ya. Jadi untuk pembongkarannya itu kita harus lepaskan valve body untuk penggantian seal yang di inhibitor ini. Di sini. Kalau untuk torque coupler kita harus turunkan teman-teman, seperti tadi ya. Seperti tadi kita turunkan untuk transmisinya. Ini sudah aman, tidak bocor lagi. Tinggal kita lakukan tes ya sekali lagi nanti untuk pengecekan di bagian oli maticnya nanti setelah kita bawa jalan.
Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk videonya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.